Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, Redaktur Pelaksana IDX Channel di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar saham Indonesia memasuki fase rotasi sektor yang dinamis dengan minat investor mulai bergeser ke sektor industri, properti, dan konsumer seiring pemulihan permintaan domestik serta aliran modal baru. Sejumlah saham tambang seperti Dewa mencatatkan lonjakan signifikan. Sementara rumor konsolidasi besar antara Gotoh dan Grab kembali menghangatkan sentimen di sektor teknologi dan layanan transportasi berbasis aplikasi. Di saat yang sama, saham Raja dan Ratu juga bergerak positif di tengah prospek ekspansi bisnis energi dan logistik LNG. Di sisi lain, peta kepemilikan dan struktur konglomerasi nasional kembali menjadi sorotan, terutama melalui penguatan posisi Prayogo Prangestu di sektor tambang, serta relasi perusahaan-perusahaan yang berada dalam ekosistem usaha besar di Indonesia. Keseluruhan pergerakan ini mencerminkan arah pasar yang cenderung selektif, dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki daya tahan bisnis yang kuat dan dukungan sentimen jangka menengah. Investor diperkirakan masih akan menunggu kepastian lanjutan dari kebijakan dan aksi korporasi besar dalam waktu dekat. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, investor ubah haluan. Arus modal mulai bergeser ke sektor ini. Rotasi sektoral di Bursa Efek Indonesia menunjukkan pergeseran minat ke sektor industri menjelang pertengahan November 2025. Grafik RRG terbaru menempatkan sektor industri sebagai pemimpin dalam momentum ini. Kenaikan saham-saham seperti Blue, NTBK, ASIC, dan IMPC menegaskan tren tersebut. Sektor properti dan barang konsumsi non-siklikal mulai bergerak dari kuadran improving menuju leading. Hal ini menunjukkan adanya aliran modal baru ke saham-saham defensif dan kebutuhan primer. Namun, saham-saham besar di properti belum menunjukkan kenaikan yang merata. Di sisi sebaliknya, sektor teknologi dan barang baku justru melemah, khususnya akibat penurunan saham MLPT. Sektor keuangan juga tergelincir ke kuadran lagging, sementara energi, infrastruktur, dan transportasi bergerak datar tanpa arah rotasi yang jelas. Berita kedua, saham Dewa melesat 11%. Analis menyoroti prospeknya. Saham PT Dharma Henwa atau Dewa melonjak lebih dari 11% pada awal pekan ini. Sepanjang tahun berjalan, saham ini telah meningkat lebih dari 200%. Sentimen kenaikan masih dipengaruhi isu aksi korporasi dan tambang proyek afiliasi. Secara teknikal, level 400 menjadi area kunci untuk mengonfirmasi potensi kenaikan menuju Rp440 per saham. Dewa juga mulai melihat pemulihan operasional seiring peningkatan utilisasi armada. Namun demikian, kondisi cuaca ekstrim yang sebelumnya sempat menekan produktivitas. Riset terbaru menunjukkan EBITDA diperkirakan stabil berkat integrasi armada internal. Perseroan juga membidik kontrak baru di Bengalon dan Arutmin untuk memperkuat portofolio bisnis. Eksplorasi mineral di Gayo Mineral Research menunjukkan indikasi kandungan emas yang menjanjikan. Berita ketiga, saham Gotoh melonjak di tengah rumor merger. Simak analisisnya. Saham Gotoh menguat lebih dari 8% seiring rumor merger dengan Grab. Pemerintah mengonfirmasi bahwa pembahasan konsolidasi tengah berlangsung. Di sini, Badan Pengelola Investasi dan Antara disebut turut mengatur aspek korporasinya. Secara teknikal, level penutupan di atas Rp67 per saham dianggap membuka ruang bullish sehingga menuju ke level Rp84 per saham. Sentimen mengenai penggabungan dinilai berpotensi mengubah struktur pasar ride hailing nasional. Namun demikian, baik Gotoh maupun Grab belum mengeluarkan pernyataan resmi. Pemerintah menyebut tujuan konsolidasi tidak hanya berkaitan dengan bisnis, tapi juga keberlanjutan pendapatan para mitra pengemudi. Regulasi ojek online masih difinalisasi dengan melibatkan komunitas dan perusahaan aplikator. Pemerintah menyebut
ekosistem ojol merupakan penggerak ekonomi perkotaan yang strategis. Kita lanjut ke berita keempat, saham Raja dan Ratu unjuk gigi. Simak proyeksi analisnya. Saham Raja dan Ratu kembali menguat, yang melanjutkan kenaikan sejak pekan sebelumnya. Penguatan ini dinilai masih wajar dan tidak didorong oleh katalis baru. Namun, negosiasi terkait potensi partisipasi blok Kasuri menjadi perhatian pasar. Raja berhasil mempertahankan level di 4.000 per saham dan Ratu bertahan di atas 7.000 per saham. Secara teknikal, keduanya berpotensi menguji level tertinggi sebelumnya. Raja juga resmi masuk MSCI yang Small Cap Index yang meningkatkan exposure investor global. Perseroan kini tengah menyiapkan strategi ekspansi energi, termasuk akuisisi Hafar Group dan penguatan bisnis LNG shipping. Pendapatan semester 1 2025 tumbuh stabil dan struktur modal tetap sehat. Dengan hasil ini, Raja juga mengevaluasi proyek LNG, terminal hingga akuisisi pembangkit energi terbarukan. Berita kelima, 2 saham tambang Prajogo Pangestu di Bursa Efek. Ini dia daftarnya. Prajogo Pangestu mengendalikan 2 perusahaan tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan berkode Cuan dan PTRO. Cuan menjalankan pertambangan batubara dan emas dengan sejumlah konsesi aktif. Perusahaan ini juga memperluas portofolio ke mineral lain seperti pasir silika. Cuan saat ini memiliki 11 anak usaha dan Prajogo tercatat sebagai pemegang saham pengendalinya. Fokus bisnis mencakup pertambangan, jasa kontrak tambang, dan layanan infrastruktur. Perusahaan mengutamakan batu bara kalori tinggi sebagai produk utamanya. Adapun PTRO merupakan perusahaan jasa pertambangan dan EPCI migas di lepas pantai. Kepemilikan mayoritas PTRO berpindah ke Cuan melalui akuisisi berjenjang. Dengan struktur ini, Prajogo memperkuat posisinya dalam rantai usaha energi dan tambang nasional. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.